Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tidak lupa juga dan tidak terlambat saya mengucapkan, menghaturkan beribu-ribu selamat tahun baru memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Dan saya hanya mau berkata, pengalaman masa lalu jangan jadikan itu sebuah pelajaran untuk kita mengukur masa depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan kita terlalu mengasumsikan. Apalagi kalau kita mengizinkan berita-berita yang sama sekali tidak valid, tidak benar, itu coba-coba mengganggu pikiran kita. Sekalipun kadangkala itu disampaikan para hamba Tuhan. Saya tidak mengatakan itu salah. Jauh lebih baik masing-masing mempunyai hubungan langsung ke atas. Saya sangat diberkati dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh cucu saya. Umurnya belum 10 tahun. Ketika dalam sebuah dialog kecil, saya tanya, kamu mau diurapi? Mau, Opa. Kenapa kamu mau diurapi? Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Buat apa kamu dekat dengan Tuhan? Lebih mengerti apa yang Tuhan mau saya buat. Anak kecil sanggup berpikir seperti itu. Lalu saya tanya, kepada siapa kamu minta pengurapan? Kepada Opa. Kok sama Opa? Karena Opa bosnya. Tulus. Saya bilang Opa itu cuman agen yang disuruh Tuhan. Iya, Opa kan punya kuasa. Lalu pulang dari tempat ini semalam di ibadah sesi yang pertama, pengurapan awal tahun. Karena yang hadir kan para pengerja toh. Dia bilang sama saya, Opa, koko-koko kita, koko-kokonya dia pada jatuh, pada nangis loh. Saya memang kenapa? Dijamah Tuhan. Kamu dijamah Tuhan enggak? Jamah Opa. Cuman enggak nangis. Dijamah enggak nangis. Saya tanya, kamu mau nangis enggak? Dia diam enggak bisa jawab. Jadi ada begitu banyak hal yang terkadang kita tidak tahu. Anak kecil lebih tulus, lebih polos, dia itu menjawab. Saya percaya bahwa itu dari bisikan hati yang sama sekali tidak dikendalikan oleh pemikiran manusia dewasa. Dan itulah pemikiran keilahian Allah bisa bekerja pada seorang anak. Mengapa? Jawaban sederhana. Karena anak kecil berpikir lurus. Dia nggak banyak neko-neko. Lalu ada yang tanya sama saya, kenapa sebagian orang pastor doakan begitu semangat? Bukan saya semangat. Saya sudah semangat, saya bilang. Bukan karena saya doain orang semangat. Karena saya tertarik ke dalam frekuensi yang sama. Tapi ada yang memang saya tidak terlalu instan berdoa. Ya sebab karena dia tidak terlalu taat. Percaya iya tapi tidak terlalu taat. Percaya nggak cukup. Dan kadang-kadang ada yang sampai begitu rupa saya tetap masih doakan. Saya mau dia menjadi alatnya Tuhan untuk memberikan sebuah kegerakan di tengah kehidupan orang percaya. Sebab hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang mau taat. Orang percaya sudah banyak. Bapak Ibu kesini pasti sudah percaya. Nggak percaya nggak mungkin kesini kan? Ya Pak ya. Tapi kalau soal taat nanti dulu. Kita uji dengan Alkitab. Jangan karena saya yang ngomong nanti tidak enak pula. Jawabannya ada di Alkitab, begitu kan? Hanya satu hal yang saya mau sampaikan Pak Bu. Bahwa Tuhan sedang memakai setiap orang percaya untuk membawa sebuah kegerakan. Kegerakan apa itu? Kegerakan generasi hidup baru. Dan ini bukan slogan. Saya dapatkan ini sudah lama. Tapi terus hari ke sehari saya melihat semakin dinyatakan.
Dan beberapa waktu terakhir ini saya melihat ada begitu banyak orang yang tanda kutip kelihatannya Kristen, cukup dalam hidupnya, tapi sesungguhnya galau. Ketika saya pegang tangannya, dia baru sadar. Artinya saya memiliki, Tuhan memberi urapan buat saya, memiliki sebuah kuasa, power, itu akan merestorasi kembali. Anda bisa lihat diri kamu, sebenarnya posisi kamu apa. Itu pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami proses itu. Yang saya pernah ceritakan di tanggal 25 itu. Kita lebih suka melihat keluar, kita lebih suka pengharapan tidak salah, harus. Tetapi jangan lupa, ada dasar untuk kita berharap. Tanpa dasar yang benar, harapan itu membawa kita pada penyesatan. Karena itu ketika saya pegang tangan dia, saya tanya, baru dia menyadari, iya ya. Kalau seperti itu saya bilang, siapa yang bisa nolong kamu? Saya nggak sanggup nolong kamu. Tapi saya turut merasakan apa yang kau rasakan. Ketika saya bisa merasakan, saya punya nalar berpikir yang konstruktif tentang kebenaran. Ada satu pribadi yang sanggup menolong saya, demikian juga sanggup menolong kamu. Karena itu mari, iman kamu yang redup, yang suam kuku, bersama dengan iman saya yang sudah dibangkitkan, kita satukan iman, datang ke atas. Saya itu mengalami terobosan. Dan itulah kuasa keilahian membangkitkan dia. Lalu menjadikan Anda orang apa? Apakah kita dijadikan orang Kristen seperti itu? No. Di tengah kehidupan kita masih banyak orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan, yaitu melalui Anda dan saya. Karena itu hari ini kalau Bapak Ibu hadir di sini, bukan kebetulan. Kalau saja Bapak Ibu hadir di sini disebabkan karena tahu ada urapan awal tahun, kalau Bapak Ibu datang untuk pengen diurapi, itu tidak salah. Namun kita mesti konstruksikan kembali untuk apa dan mengapa. Tema tahun ini adalah kuasa ilahi membangkitkan, dan itu firm, bukan segala tema tahunan. Dan saya mau katakan, dan kuasa itu akan diberikan kepada kita semua. Itulah sebabnya kita perlu memaknai kuasa ilahi yang membangkitkan, bisa terjadi pertukaran. Bukan lagi menjadi tema, tapi menjadi realita kehidupan kita. Sebagai landasannya tentu saya menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu sama-sama kita berdoa supaya Tuhan membuka dimensi, membuka pandangan mata kita, mata iman kita untuk melihat dimensi ilahi Allah. Lalu panggilan apa yang sesungguhnya telah, bukan akan, telah engkau terima, tapi mungkin kita abaikan. Sehingga kita perlu mengambil keputusan untuk kita benahi. Sebab tahun ini adalah tahun penentuan untuk kita melangkah lebih ke depan. Jikalau kita masih tetap tidak mau meresponinya, saya tidak mengatakan tidak ada harapan buat Bapak Ibu. Tapi saya pribadi katakan cukup berat perjalanannya. Itulah sebab ini serius. Saya bilang sama istri saya, semalam anak saya, dia menyampaikan sebuah kesaksian dari jemaat. Ketika saya menyampaikan berita ini di beberapa pertemuan dengan para tim kerja saya, bahwa panggilan ini adalah panggilan serius dan saya harus sikapi. Itulah menjadi obsesi saya. Ketika saya sampaikan ini, dia menyampaikan kepada keluarganya, keluarganya sempat tidak bisa tidur. Kok pastor saya yang seusia itu masih mau respon? Saya bilang sama anak saya, enggak, belum seberapa saya. Umur saya baru 63, 64 tahun ini. Tetapi saya bilang, bapak rohani saya, dia kembali imannya utuh. Itu di usia 77. Setelah 3 tahun dia menyelesaikan sebuah tugas yang bisa membuat banyak orang lihat bahwa Allah tidak main-main.
yang main-main justru kita. Dan saya bilang bapak saya sudah pulang ke surga, almarhum. Dan Tuhan kembalikan ingati saya untuk membangkitkan almarhum. Bukan dia yang bangkitkan. Yoslamel yang baru. Yaitu adalah orang yang mau bayar harga. Karena itu saya minta kepada Soekardi, serius saya bilang. Jadi tolong tanggal 3 saya punya waktu. Karena tanggal 5 sudah ada tempat lain. Kebangunan rohani buat orang percaya. Saya berharap hari ini Bapak Ibu hadir di sini adalah orang yang pertama mengalami kebangunan. Kadang-kadang kita salah persepsi kebangunan rohani, kita melihat orang disembuhkan dari sakit penyakit. Semua bonus. Tapi yang terpenting yang harus disembuhkan adalah mental kita. Mental victim kita. Mental selalu merasa dijolimin, dikorbankan, disandera, dan mental yang tidak merdeka. Kalau memang kita selalu berpikir seperti itu, tahun susah, keluarga susah, semua serba susah. Lalu saya tanya, Tuhan kita itu siapa? Untuk apa kamu percaya Yesus? Saya pernah bilang sama diri saya, ketika saya jadi orang Kristen masih mempunyai pemikiran seperti itu, saya tidak mau jadi orang Kristen. Lebih baik saya jadi agama saya yang lama, nggak macam-macam. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah suatu kehidupan yang baru yang harus dihidupi buat orang lain lihat. Kita terlalu saya bilang, kita terlalu mudah kekristenannya. Kita belum menghadapi bahwa begitu Anda jalan keluar, ancaman nyawa Anda itu. Belum. Ketika kami berada di satu negara, saya tidak sebut namanya. Kita tidak bisa duduk ibadah seperti ini. Bentar-bentar dia ke jendela. Pindah-pindah tempat. Karena sedikit salah, nyawa kita taruhannya. Bahkan teman-teman di sana berkata begini sama bapak maknya. Ini bukan hamba Tuhan, orang Kristen. Ketika tiap hari keluar dari rumah, dia selalu salam, Pap, Ma, kita jumpa kembali lagi ya nanti di surga. Artinya apa? Setiap waktu mereka diperhadapkan dengan namanya korbankan nyawa. Karena apa? Kerja pun dia memberitakan Injil, bukan berarti dia ceritakan Yesus, tetapi ketika apa yang dia lakukan menjadi daya tarik buat orang, dia berkata, Yesus Kristuslah yang sanggupkan. Dan salah-salah kita ngomong, pala kita bisa dipancung. Dan itu terjadi begitu mengerikan negara itu. Sehingga muncullah satu kesaksian dari filmnya. Ya, yang disebut apa? China Christ. Mungkin Anda sudah nonton filmnya. Itu realita kehidupan. Bukan film dongeng. Baik, pas ini karena siang, saya ngomongnya lebih enak gitu. Nggak dikejar waktu, karena ibadah kita sesi ketiga nanti itu di jam 3. Ada tenggang waktu cukup panjang. Bagaimana kita bisa memperoleh kuasa ilahi membangkitkan? Nah, kita lihat ayat firman Tuhan. Alkitab berkata, saya mengutip ayat ini dari Keluaran pasal yang ke-3. Keluaran pasal yang ke-3, ketika saya membaca, saat waktu saya sedang merenung untuk ibadah hari ini, Tuhan minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, lalu nanti saya deskripsikan sederhana supaya bisa dimengerti. Ya, saya konstruksikan maksud saya. Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang pertama berkata seperti ini. Tolong Bapak Ibu perhatikan. Adapun Musa yang biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Perhatikan baik-baik ayat ke ayat, Pak Bu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Perhatikan, ini malaikat Tuhan.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat. Kasih garis bawah, ada kata hebat di situ. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, coba Anda perhatikan, tadi malaikat Tuhan, sekarang dialognya kok bisa berubah. Kadang-kadang kita tidak mau memperhatikan hal seperti itu. Saya dibawa Tuhan untuk memperhatikan. Ketika dilihat Tuhan, lihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa. Berseluruh Allah. Beda lagi itu. Ini bahasanya kalau lihat bahasa asli itu memang benar. Ya, Tuhan yang di atas itu yang dikatakan, ya, ketika dilihat Tuhan itu huruf besar semua, ya, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Pertama dia lihat malaikat Tuhan. Kedua, Tuhan melihat ketika Allah bersuara. Dan Musa mengembalikan dengan Tuhan atau malaikat Tuhan atau Allah. Ini membuktikan orang yang mengenal panggilan. Kalau kamu dipanggil, kamu meresponnya sesuai, seirama frekuensinya. Terkadang kita dipanggil Tuhan, terkadang kita mengalami sesuatu dari Tuhan, langsung otak kita berpikir, apa yang gua dapatkan untuk itu? Satu, kedua, apa yang saya mesti kerjakan untuk aku? Terkadang, nggak semuanya. Dan ini yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita, tidak pernah mengalami sesuatu yang berbeda di dalam kekristenan. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, walaupun kita tidak mempunyai waktu yang cukup panjang untuk saya menerjemahkan seluruh panggilan Tuhan. Sebenarnya tanggal 25 itu memberikan sebuah kisah di mana saya masuk kepada suatu dimensi pekerjaan roh yang begitu hebat sekali, dan itu bukan secara mimpi, tetapi itu sebuah realita. Saya dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya, sehingga saya bisa mendeskripsikan seluruh kejadian itu sesuai dengan ayat firman Tuhan yang saya sampaikan semalam itu. Saya teruskan lagi. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasusmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Indah bukan? Ketika Bapak Ibu membaca ini, terus meresapi secara nurani, beda, rasanya beda. Nurani kita akan bekerja manakala nalar kita benar-benar sudah dicerahkan. Yang saya istilahkan semalam namanya enlightenment. Pencerahan itu bisa terjadi kalau kita memiliki kerapatan. Mungkin bahasa ini tidak terlalu sering kita dengar apa arti kata kerapatan. Kalau kerepotan sering kita dengar. Terlalu banyak beban jadi repot. Tapi kerapatan itu mengindikasikan terjadilah sebuah density kehidupan. Density itu menunjukkan nilai benda. Seperti Anda punya kain baju, ada yang lembut, ada yang agak kaku. Kaku itu terjadilah namanya tingkatan density-nya tinggi, karena kerapatan benangnya itu nyaris menyatu. Sehingga kain itu menjadi punya nilai. Beda dengan nilai kualitas renggang, maka density-nya rendah. Iman seperti itu diperlukan Pak Bu. Musa mempunyai kerapatan walaupun dia juga termasuk orang yang sempat lari.
Dan itu karena salah menafsir panggilan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini dalam perjalanan waktu di belakang hari saya maksudkan, ada kekeliruan di dalam meresponi panggilan Tuhan sehingga terjadilah kerepotan dalam hidupmu, maka hari ini Anda mesti ubah kembali. Kerapatan akan memulihkan Anda supaya jalan ke depan itulah menjadi jalan baru buat kita. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sesungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yabus. Kalau kita baca ayat ke-9-nya, mungkin Anda akan lihat, kok ini ada sesuatu yang kontra di dalamnya. Tuhan katakan Tuhan tahu penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir. Aku telah turun. Lah kalau Tuhan sudah turun, ngapain lagi ngomong sama saya? Kalau Tuhan sudah lepaskan ngomong, ngapain lagi ngomong sama saya? Lalu buat apa lagi kita khotbahin? Ya Pak ya. Tapi disinilah yang namanya paradok. Supaya kita paham bahwa Allah telah turun, tetapi turunnya di mana? Siapa yang melepaskannya? Kita teruskan. Sekarang dia katakan, seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga, telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, ayat yang ke-10 ini. Jadi sekarang aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Menurut Anda kontra enggak? Dia sudah turun, sudah tahu, sudah bawa keluar, tapi sekarang disuruh pula Musa. Kayaknya ini ayat salah tulis ya. Udahlah, kita doa aja yuk, pulang masing-masing. Nggak ngerti kita baca, betul nggak? Salah Pak Bu. Mungkin karena kita nggak ngerti lalu kita terjadilah pengabaian. Akibatnya kekristenan kita menjadi Kristen abai. Ya. 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Hebat loh ya. Hebatnya si Musa ini. Kalau aku di situ, saya bilang, lah bos aja sudah lakukan, kok masih suruh saya? Kan gitu loh. Tapi Musa tidak masuk ke frekuensi manusia seperti kita memandang. Dia masuk ke frekuensi alam. Maksud saya telah itu apa? Allah ayat 11 dikatakan. 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung Horeb. Sampai di sini pembacaan, selanjutnya Bapak Ibu di rumah sebagai perenungan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama saya katakan apa? Amin. Lalu doa, bukan. Pak Bu, kuasa yang datang dari Tuhan itu menjadi kepastian, bukan sebuah rekayasa dan bukan sebuah katakan moga-moga. Kepastian. Dan setiap orang pasti akan mengalaminya. Bapak Ibu hadir di sini, Bapak Ibu akan menerima semua itu karena itu janji Tuhan buat Bapak Ibu dan itu pasti. Untuk apa? Kuasa ilahi membangkitkan, terlalu banyak yang bisa dibangkitkan. Saya tidak bisa terjemahkan satu persatu Pak Bu, tetapi Bapak Ibu akan tahu sendiri ketika Bapak Ibu dikuasai oleh Roh Tuhan dan kuasa kebangkitan itu dipergunakan bagaimana caranya. Tetapi jikalau kita sendiri dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita hanya punya kuasa sebagai orang Kristen, tapi kita tak berdaya. Itulah sebabnya kuasa dan otoritas tidak boleh berpisah. Ada begitu banyak orang punya otoritas tidak punya kuasa. Tapi ada orang yang berkuasa tak punya otoritas. Contoh, saya bisa bawa mobil, itu namanya kuasa. Tapi saya tidak punya otoritas, punya mobil. Mau bawa mobil siapa? Paham ya? Tapi saya punya mobil banyak, tapi saya nggak kuasa untuk membawanya. Ya sama saja.
Paham maksud saya? Dan itu perbedaan antara kuasa dan otoritas yang saya akan bicarakan minggu depan. Karena minggu ini kita ada pengurapan, saya tidak lama di situ. Jadi, itulah sebabnya topik hari ini saya mencatatnya begini. Bahwa setiap daripada kita akan apa? Menerima mandat ilahi. Mandat ilahi inilah yang akan Anda, Bapak Ibu, pergunakan di dalam kehidupan hari ke hari. Sehingga dari kehidupan Bapak Ibu lah orang akan melihat bahwa Anda bukan orang Kristen, tapi Anda adalah mencerminkan Kristus di dalam hidupmu. Saya masih ingat tahun 1990, sekelompok anak muda yang dipimpin saya waktu itu punya sebuah gerakan yang memang kami semua adalah, waktu itu saya masih pengusaha, masih bekerja, dan anak-anak muda semua sibuk. Dan gerakan itu yang kami sebutkan pelihara kasih persaudaraan. Dan disitulah terciptanya sebuah lagu, satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia dan layak disembah. Tuhan berikan lagu itu kepada saya minta almarhum Edi tuliskannya sehingga jadikan sebuah lagu. Kenapa? Karena pada waktu kita mengalami sebuah kegerakan, kita tidak lagi melihat siapa kita, tapi kita lihat siapa yang menghidupi kita. Itu beda. Kalau kita melihat siapa kita, ketika kita menemukan diri kita yang telah dibangun oleh dunia, ada terlalu banyak hal yang buat kita kecewa. Lalu kita tak berdaya. Tetapi ketika kita melihat diri kita yang Tuhan rencanakan diri kita, sebagaimana saya alami tanggal 25, Tuhan tidak melihat baju saya, Tuhan tidak melihat wajah saya, Tuhan tidak melihat, itu semua akan berubah terus. Bahkan mungkin saya bisa pakai jas, bahkan saya bisa senyum, Tuhan tidak mau lihat karena itu bisa berubah. Tapi Tuhan lihat ke dalam hati saya. Maka pada waktu saya lihat Tuhan lihat saya lihat diri saya keadaan telanjang, tak ada apa-apa lagi, kayak kaca itu aja. Dan itu yang buat saya nangis di situ. Kok saya lihat diri saya seperti itu? Ketika saya bisa lihat diri saya yang sesungguhnya, Tuhan kembalikan panggilannya. Dia kasihkan kunci, dia kasihkan kuasa itu. Nah, kuasa itu sesungguhnya yang akan kuimpartasikan kepada Bapak Ibu untuk mengalami sebuah kehidupan baru, untuk mengeksekusi janji Tuhan di hari-hari ke depan. Nah, itu yang dikatakan mandat ilahi. Lalu bagaimana kita mengalami mandat ilahi itu? Saya konstruksikan cuma 3. Pertama, percaya. Kedua, taat. Ketiga, baru terjadi keajaiban, Pak Bu. Ada begitu banyak orang percaya, saya sungguh yakin, saya setuju, dan saya juga percaya. Bapak Ibu datang ke tempat ini, maupun yang dengar melalui siaran langsung ini. Yang ada di rumah tuh, cara online. Semua percaya, saya yakin, saya akui, betul. Tapi pertanyaannya apakah sudah taat? Kalau seandainya Bapak Ibu percaya dan taat kepada firman Allah yang sesungguhnya, maka ada keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupan kamu. Sehingga ada begitu banyak hal yang orang akan terheran-heran. Bayangkan saja sebuah keajaiban terjadi di Gunung Horeb. Yang biasa, kalau kami orang Jakarta, saban hari yang dilakonin oleh Musa, membawa kambing dan domba, nggak ada apa-apa. Kok tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang luar biasa? Ya kalau hutan kebakaran biasa kita Kalimantan lihat. Tapi kalau hutan terbakar tetapi pohonnya nggak kebakar. Maksudnya ada api tapi pohonnya nggak kebakar. Hendra kemarin kan memberikan sebuah kesaksian. Dia melihat ada pijat api yang menyala di atas mimbar, tapi kami semua tidak terbakar. Dan itu sebuah keajaiban. Dan itu yang bisa menarik orang untuk datang. Musa tertarik karena itu. Musa bukan tertarik karena rumputnya itu yang bergoyang seperti Ade bilang itu. Kita tanya pada rumput yang bergoyang, bukan. Ini bukan rumput yang bergoyang, tapi ini rumput yang menyala. Alkitab kata malaikat Tuhan menampakkan diri. Kenapa? Tuhan penulis mengatakan malaikat. Karena malaikat selalu dipersonifikasikan seperti manusia. Hanya saja kadang-kadang dia punya sayap.
Kalau kita lihat malaikat berarti kita senang karena itu malaikat Tuhan. Saya sering kali lihat makhluk seperti itu di mana-mana ada. Jangan dia pakai manusia. Bahkan kadang-kadang agak lebih jahil orang, putri cantik pula. Ya, wajahnya yang sangat cantik dia bilang. Ya memang kadang-kala Allah datang kepada kita bisa menggunakan pribadi-pribadi makhluk ilahi yang seperti itu supaya kita senang toh. Tapi itu bukan sesungguhnya, tapi itu merupakan metafora, sebuah penampakan Allah yang disebut apa? Teofani. Kalau Anda punya nama Teofani itu penampakan Allah dalam bentuk macam-macam. Tapi sebenarnya bukan. Kenapa? Dan itu adalah Allah. Di dalam Yesus sama seperti itu juga, tapi Yesus bukan Teofani, ya. Yesus Allah sendiri. Nanti salah kalau tafsir Allah. Babe mengatakan Yesus bukan. Yesus adalah Allah sendiri. Tapi kan kita sulit untuk menerima sebagian orang. Loh kok jadi manusia? Lah ya Allah kok. Dia mau jadi apa kan bisa-bisa aja. Ya Pak ya? Nah itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa pada saat waktu kita menerima mandat ilahi, kita mempunyai konsistensi kata percaya dan harus lakukan ketaatan, maka terjadilah keajaiban. Saya tidak akan bahas percayalah, Anda sudah dengar ya. Belief system itu apa? Kata percaya, taat dan terjadi mujizat itulah disebut konstruksi iman. Apa itu iman? Percaya, taat dan terjadilah keajaiban. Nah, sekarang yang jadi masalah tidak ada keajaiban dalam kehidupan kita. Kita kalah loh mau rumput itu loh. Di mana sih? Persoalannya kalau kita lihat ini ayat kita baca. Kata percaya mudah untuk kita. Toh setan juga percaya. Tapi kata taat. Bagaimana seseorang bisa taat? Perhatikan Pak, ini saya closing di sini. Supaya terjadi keajaiban. Supaya terjadi pertukaran juga. Anda percaya bahwa hari ini akan diurapi Tuhan? Halo? Percaya? Tapi belum tentu akan terjadi pengurapan. Sebab pengurapan bukanlah perbuatan manusia. Walaupun saya melakukan pengurapan. Apalagi hari ini tidak ada penumpangan tangan. Karena Anda sendiri yang akan mencurahkan minyak. Mengingat kondisi yang tidak memungkinkan kita lakukan. Ya, saya katakan, kalau Anda percaya Anda dapat, belum tentu. Kenapa? Yang menentukan ini yang poin yang kedua, taat. Nah, untuk ketaatan inilah yang akan menentukan Anda akan terima dan akan menghidupi kehidupan yang penuh keajaiban. Itu yang penting kan? Tahu apa arti kata keajaiban? Hal yang sulit kita pikirkan tiba-tiba kita bisa berpikir. Terlalu banyak cerita kalau saya mau kesaksian. Yang semalam mereka semua kalau saya kumpulin semua mereka cerita. Waktu kita nggak cukup 1 hari. Karena kemarin mungkin ada kali berapa ratus orang. 400-an ada kali ya. Dan mereka semua mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Dan itu tandanya kebangunan rohani sedang terjadi di tengah kehidupan kita. Dan akan menjalar kemana-mana sejauh langkah kakimu pijak, orang akan mengalami kebangunan rohani. Nggak apa-apa kalau Anda tidak aminkan. Saya punya keyakinan itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa kata taat? Yang pertama taat itu dengar panggilan. Harus dengar panggilan. Feedback kembali. Anda dipanggil jadi orang Kristen jadi apa? Kalau jadi pengusaha, betul nggak usaha kamu itu adalah panggilan Tuhan? Jangan-jangan panggilan Tuhan dari roh berubah ke daging. Paham? Saya sebagai hamba Tuhan ada panggilannya. Pertama saya dipanggil Tuhan itu ada roh. Lama-lama ya ke daging juga. Kita terlalu banyak konsep niru-niru orang. Kita punya kemauan untuk lebih hebat dari orang lain. Supaya orang tahu, ih hebat dia ya. Nah ini kadang-kala membuat kita bukan lagi menerima panggilan Tuhan. Tapi keegoisan kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah melihat sesuatu terjadi. Percaya Tuhan iya, tapi kamu nggak taat. Itulah sebabnya Tuhan katakan, pada satu masa orang akan datang kepada Tuhan. Dia bilang, kamu mendengar kamu percaya aku, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku suruhkan. Hidupmu bagai apa? Dibangun atas dasar pasir. Begitu Anda mengalami goncangan, hancur. Karena
density-nya tidak rapat. Kerapatan dengan Tuhan itu akan meningkatkan density iman kita. Teguh, kuat, kokoh. Wah, ini bahasa teknik nih, ngerti gak sih? Anda biasanya mesti ngerti. Anda orang teknik ya, harusnya ngerti. Jadi kerapatan. Kerapatan itu buat kita tidak lagi rongga buat angin palsu masuk. Seperti seperti Elisa kepada Elia. Itu rapat. Tapi dalam kerapatan kadang-kadang apa yang kita rapatkan kan terjadi distorsi juga. Orang yang kita dekatin terjadi juga gangguan. Karena kita kan berbeda cara berpikir. Kalau kita mau makan gado-gado, kalau dia nggak mau gimana? Kita mau istirahat, kalau dia nggak mau gimana? Itu bisa terjadi konflik kan? Apalagi samping kiri kanan kita yang mempunyai kelebihan pandang juga. Dia akan bisik-bisikin, itu bos kamu tuh ngerjain kamu, tahu nggak? Kan ada itu. Para nabi katakan, bos lu mau diangkat, diam lu. Nah, ini orang yang rapat. Oh, orang rapat tuh nggak repot. Nanti saya suruh, yang main, Anda jaga pintu ya. Repot banget. Gua nggak cocok. Umpamanya ya. Karena hati tidak digerakkan Tuhan, terlalu repot semuanya. Terlalu banyak hitung-hitungan. Kadang-kadang kalau kita disuruh lakukan sesuatu, hitung dengan ukuran kemanusiaan. Itu namanya repot. Rapat tidak kenal namanya hitung-hitungan. Yang ada kenal cuma satu. Masih ingat semalam apa? Spirit of excellence. Beri yang terbaik yang kamu mampukan, bukan di ukuran uang. Kalau kita karyawan kerja, gaji gua kan cuma gaji office boy. Kamu tidak mau mengerjakan yang dikerjakan manajer. Seumur hidup kamu tidak akan pernah jadi manajer. Walaupun kita kerja sebagai office boy, gaji office boy, punya hati manajer. Sebelum manajer datang, kita datang duluan. Kalau bos kita tidak lihat, Tuhan kita lihat. Orang percaya. Kita nggak digaji sesuai dengan manajer, nggak apa-apa. Tuhan akan cukupkan. Satu hari perusahaan itu milik kita. Karena Allah sanggup memindahkan orang dunia kepada orang percaya. Haleluya. Dan ini adalah kerusakan mental, Pak. Kerusakan mental saya katakan. Hari-hari dunia ini mencekokin kita, membanding-bandingkan. Saya tidak bicara sama non-Kristen, saya bicara sama orang Kristen. Didengarkan aja. Jadi dengar panggilan. Hitung-hitungannya adalah ukuran kebenaran. Betul nggak Tuhan memanggil kamu lakukan itu? Sebagai pengusaha. Sebagai seorang pelayan. Sebagai seorang guru. Betul nggak? Kalau memang betul, jangan mengeluh. Ikhlaskan aja kalau hari ini masih belum terjadi sebuah terobosan. Itu namanya sedang proses. Yang namanya proses tak ada yang enak. Ikhlaskan aja. Maka engkau lihat proses itu akan menghasilkannya. Kalau memang itu betul kamu yakini Tuhan memanggil kamu di situ. Jadi pertama, dengar panggilan Tuhan. Review kembali Pak Bu. Masing-masing kan punya tugas. Hari ini datang kan nggak semua hamba Tuhan kan? Karena hari-hari ke depan saya akan berjumpa dengan hamba Tuhan semua. Saya akan tantang mereka. Kalau Tuhan tidak memanggil kamu jadi pendeta, berhenti. Lu ngapain jadi pendeta tapi nyusahkan jemaat? Kalau pendeta nggak dipanggil Tuhan, susahkan jemaat kan? Ngeluh sama jemaat. Doanya bukan ke Tuhan tapi di telinga jemaat. Kalau Anda tidak disuruh situ, ayo. Kalau yakin, keluar dari sana. Gimana, pastor, kalau saya tidak dipanggil untuk nikah sama dia? Kalau yang ini tidak terikut ya. Ini nggak boleh ya. Ini sudah punya kekhususan. Ada sebuah proses yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Jangan semua datang saya. Kayaknya istri saya bukan yang ini, Be. Bukan yang ini ya. Kamu terlalu cengeng. Kamu nggak sanggup melayani. Karena kalau yang ini pasti banyak masalah. Ya, banyak masalah. Karena hidup itu pasti ada masalah. Oke, yang kedua apa? Panggilan kalau kamu sudah temukan. Yang kedua, ada sebuah proses di situ dikatakan, "Hai Musa, jangan dekat-dekat.
Kadang-kadang kita itu mau nolong Tuhan. Akibat kita mau nolong Tuhan, kegagalan itu membuat kita menjadi trauma. Tuhan nggak suruh kamu lakukan, gagal. Besok lagi nggak berani. Kan ada murid-muridnya ya. Tuhan bilang mari kita kembali ke Betania karena saudara kita namanya Lazarus sakit, matilah ya, dia bilang sakit. Lalu teman-teman bilang apa? Muridnya apa? Guru, masih maukah engkau ke sana? Sebab kemarin orang lemparin guru batu loh. Dan mereka selalu lihat masa lalu yang menakutkan, tidak berani melangkah. Berapa banyak anak Tuhan, tahun ke tahun bukannya maju makin mundur. Kenapa? Karena ada sebuah tindakan yang dia lakukan bukan didasari Tuhan pertama, atau didasari Tuhan tapi tidak taat sehingga terjadi sebuah kegagalan, hingga kegagalan menariknya makin hari makin mundur. Menjadi orang yang victim. Tahu victim? Gairah kekristenan tidak ada, gairah spiritnya nggak ada. Tapi masih label Kristen. Kalau udah bicara tentang ketuhanan, bisa urutannya yang berapa? Kita uji sendiri dulu Pak Bu. Saya lagi khotbah begini, saya bisa merasakan denyutan jantung dari jemaat Tuhan yang punya masalah itu. Karena Tuhan kirimkan sinyal itu buat saya. Kadang-kadang saya memang harus tegaskan gitu. Kembali Anda mau sadar atau tidak sadar itu putusan ada pihak pada Bapak Ibu. Jadi kita harus berani format ulang Pak Bu. Itu yang kedua, format ulang. Jangan coba-coba kita kawinkan antara api asing dengan api sorga. Jangan coba kita kawinkan ide kita dengan idenya sorga. Kita mau nolong Tuhan, sebuah tindakan yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, maka kita akan menyisakan apa? Kesedihan dan penyesalan, dan itulah menjadi racun kehidupan kita. Dan timbullah namanya victim, merasa dijolimin atau pecundang. Padahal Tuhan datang memberikan kita sebagai pemenang, victor. Yang terakhir, untuk orang yang taat. Setelah kita diproses, yang terakhir apa? Barulah kita mengalami yang namanya apa? Aku menyertai kamu, kata Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai orang yang taat. Bukan menyertai orang percaya. Bukan menyertai orang percaya saja, tapi menyertai orang taat. Baru terjadilah keajaiban di dalam kehidupan. Itulah yang disebut taat, Pak Bu. Yesus datang memberikan urapan kepada mereka yang percaya dan taat. Sehingga terjadilah keajaiban hidup, dunia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.